Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang etika dalam riset dan penelitian. Anggota kelompok kami ada Afana Sulfa Azizah, Dian Islami Artiatika, Fidelia Helga Yudhistira, Merita Sulistiawati, dan Nurlaila Komariah. Penelitian yang dilakukan oleh setiap anggota harus memenuhi kaidah keilmuan dan dilakukan melandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab. Seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya harus memenuhi prinsip dasar penelitian. Peneliti yang dilakukan merupakan salah satu upaya dalam memajukan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, martabat, dan peradaban manusia, serta terhindar dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya. Menghentikan penelitian apabila berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya, kerusakan atau kecelakaan kepada objek atau subjek penelitian, psikologi, sosial, dan lingkungan. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menunjukkan integritas dan profesionalisme, taat kaidah keilmuan, menjunjung tinggi nama baik kampus, mengutamakan kejujuran dan keadilan, tidak diskriminatif, memberikan bantuan bila diperlukan, mengkaji, memahami, serta dapat menjelaskan manfaat dan resiko penelitian, mempertahankan hak yang dimiliki subjek peneliti untuk mendapat subjek privasi kerahasiaan, serta menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam penelitian dengan prinsip menghargai martabat manusia. Mempertahankan hak yang dimiliki subjek peneliti untuk mendapatkan privasi kerahasiaan dan menjamin keselamatan semua hak yang terlibat pada penelitian dengan prinsip menghargai martabat manusia. Seorang peneliti harus taat pada kode etik penelitian dan juga menghindari penyimpangan dari kode etik penelitian, termasuk pemalsuan data, plagiarisme, kegagalan menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan peneliti, subjek manusia, atau publikasi, dan kegagalan melindungi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian. Penelitian harus sesuai dengan metode, prosedur, dan juga pencapaian hasil secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Perolehan dan pengolahan data harus memperhatikan aspek yang pertama, moral dan etika, dan yang kedua adalah privasi atau kerahasiaan, yang ketiga adalah memenuhi azas kesukarelaan. Data harus dicatat dalam bentuk yang tahan lama, dengan rujukan yang sesuai dan dapat disimpan sedikit-sedikitnya selama 5 tahun setelah tahun publikasi. Peneliti dapat merahasiakan data serta kerahasiaan mengenai publikasi. Data atas nama universitas merupakan milik universitas. Komisi etik berkewajiban memberikan nasihat dan bimbingan kepada yang memerlukannya. Setiap unit penelitian harus menjalankan panduan supervisi penelitian sesuai dengan persyaratan yang dapat dikembangkan. Seorang supervisor harus bertanggung jawab sesuai dengan panduan seperti memberi tuntutan penelitian, serta memberi akses dan bimbingan pada setiap pelaksanaan kegiatan penelitian. Setiap peneliti menghindari pertentangan kepentingan dengan afiliasi dan kepentingan finansial dengan lembaga sponsor atau penyedia bantuan keuangan. Jika terjadi, maka peneliti segera melaporkan kepada komisi etik. Tiap hasil penelitian sepatutnya dikomunikasikan pada forum ilmiah atau dipublikasikan sesuai dengan bidang keilmuannya. Publikasi sepatutnya mencantumkan informasi sumber dana penelitian. Sebaiknya menghindari pensponsoran finansial yang menolak penyebutan sebuah sponsor. Seseorang dapat disebutkan pengarang publikasi jika memberikan sumbangan substansial, yaitu berupa konsep, desain, analisis, dan interpretasi data. Kemudian menulis naskah artikel, merevisi artikel kritis. Bila terdapat seorang pengarang dalam hasil penelitian, maka salah seorang pengarang dapat ditunjuk sebagai pengarang utama atau keperluan administrasi dan korespondensi. Pihak lain yang memberikan sumbangan dalam penelitian namun tidak menjadi pengarang sepatutnya disebutkan namanya dalam pernyataan terima kasih. Seorang pengarang dapat menyebutkan sumbangan penelitian yang berasal dari mahasiswa penelitian, asisten peneliti, dan petugas teknis lainnya. Dalam publikasinya, peneliti yang melakukan penelitian atas biaya universitas diharuskan membuat laporan penelitian dan menyerahkannya ke batas kerahasiaan
perpustakaan yang ditunjuk universitas. Peneliti hendaknya berusaha keras menjaga kepentingan semua pihak dalam keterkaitannya kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan panduan lain yang dikeluarkan oleh universitas. Berikut merupakan deskripsi studi kasus. 2 kontraktor mengajukan tuntutan hukum melawan kontraktor yang mengerjakan pengerasan runway. Terdapat pemalsuan laporan pada konstruksi beton digunakan untuk runway, taxiway, dan apron. Kasus ini terjadi pada awal Agustus tahun 1933. Kemudian, pada Agustus 1994, kantor jaksa wilayah Denver mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki tentang pemalsuan laporan selama masa konstruksi. Selanjutnya, hasil penyelidikan kejaksaan menyatakan bahwa laporan inspeksi runway dipalsukan selama pelaksanaan konstruksi untuk menyembunyikan beberapa hasil uji yang tidak masuk spesifikasi. Dalam hasil uji laboratorium juga ditemukan bahwa kekuatan beton pada umur 7 hari lebih tinggi daripada umur 28 hari. Karyawan laboratorium mengindikasikan bahwa hasil uji 7 hari telah diubah untuk membuat beton tampak lebih kuat dari keadaan sebenarnya. Kontraktor 3B mengklaim bahwa owner proyek masih harus berhutang karena pembayaran belum penuh. Owner berargumentasi bahwa pengurangan pembayaran dilakukan untuk mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi. Namun kontraktor berdalih bahwa hasil uji laboratorium salah dan tidak ada masalah apapun dengan konstruksi beton. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.